Hari ini kita berada pada hari pertama 2021 dan akan menjalani 300-an hari ke depan yang serba rahasia, serba tidak pasti, tapi mau tidak mau kita harus menghadapi semua itu, ya. Bersyukur bahwa sebagai orang beriman kita tidak seperti orang berjalan dalam kegelapan, tapi ada tuntunan firman yang senantiasa menjadi pegangan bagi kita. Nah, coba kita perhatikan Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8 mengatakan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam ayat-ayat ini, saudara lihat di ayat 7, di dalam ayat yang ke-8 itu ada kata-kata beruntung muncul 2 kali, lalu ada kata berhasil muncul 1 kali, dan di ayat yang ke-9 dia bilang sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi Tuhan Allah menyertai engkau, lalu ada berhasilnya, ada untungnya. Karena itulah maka tema kita hari ini itu adalah berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tadi hanya membaca 3 ayat yang saya cuplik, tapi kita akan melihat keseluruhan ayatnya. Mari kita lihat Yosua 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini firman yang Tuhan berikan secara khusus kepada Yosua. Kenapa kepada Yosua? Karena Yosua pengganti Musa. Karena suatu kesalahan, maka Tuhan tidak izinkan Musa memimpin Israel ke tanah perjanjian. Cuma lihat dari jauh saja, tapi tidak masuk. Ya. Dan yang Tuhan tunjuk untuk mengganti Musa, pimpin Israel masuk ke Kanaan ini adalah Yosua. Karena itulah maka firman ini datang kepada Yosua sebagai seorang yang akan memimpin satu bangsa, yakni bangsa Israel, masuk ke tanah perjanjian. Itu berarti ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada Yosua. Mungkinkah Yosua berhasil? Mungkinkah Yosua sukses? Mungkinkah dia beruntung? Nah, kita mau pelajari itu hari ini. Nah, saudara-saudara, saya akan bahas beberapa hal. Pertama adalah mari kita melihat kesulitan-kesulitan Yosua. Yosua memang diperintahkan Tuhan pimpin Israel. Tetapi itu bukan berarti tanpa kesulitan. Itu bukan berarti tanpa masalah.
di dalam mengerjakan tugas ini, Yosua menghadapi sejumlah masalah. Apa masalahnya dia? Pertama adalah usianya sudah tua. Suruh pimpin bangsa ini, dia dalam usia yang sudah tua. Memangnya dia usia berapa? Kita tidak bisa pastikan usianya Yosua itu berapa. Tetapi kita bisa memperkirakan usianya itu berdasarkan usia dari Kaleb temannya. Karena kita tahu bahwa Kaleb bersama dengan Yosua itu adalah dua orang pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Untuk mereka rebut. Dan kelihatannya baik Yosua maupun Kaleb itu sebaya. Nah, maka kita tidak bisa tahu berapa umur Yosua. Tapi kita bisa memperkirakannya saja dari usianya Kaleb. Memangnya Kaleb umur berapa? Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb mengatakan, aku sudah umur 85 tahun. Nah, kelihatannya Yosua satu letting sama Kaleb. Jadi kira-kira ya bisa lebih bisa kurang. Tapi rasa-rasanya usia Yosua itu antara 80 sampai 85 tahun. Kalau di sini sekarang ini sudah opa-opa. Ya, dan bayangkan seorang opa-opa ditugaskan untuk pimpin satu bangsa ya, dan satu bangsa yang besar untuk masuk ke Kanaan. Itu bukanlah tugas yang mudah untuk orang umur 80-85 tahun. Ini kesulitan pertama. Lalu ada kesulitan kedua. Kesulitan kedua adalah Israel yang akan dipimpin ini bukan bangsa yang baik, tapi bangsa yang tegar tengkuk. Saya berulang kali mengatakan tegar tengkuk itu artinya tengkuknya tegar. Ya kan? Tegar itu artinya tidak bergerak, tegar. Tengkuk itu ini. Jadi tegar tengkuk itu artinya ini. Kalau dia sudah menghadap ke sini, lu mau tarik ke sini, dia tegar ke sana, tidak bergerak. Jadi kalau dia sudah menghadap kiri, lu jangan coba-coba suruh dia ke kanan. Tetap ke kiri. Kalau dia sudah ke kanan, kamu tidak mudah menarik dia ke kiri. Karena apa? Karena tengkuknya tegar. Nah, maka itu namanya tegar tengkuk. Itu adalah istilah untuk menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Coba kalau Yosua sudah tua, suruh pimpin bangsa yang taat. Suruh pimpin bangsa yang turut, suruh pimpin bangsa yang otaknya baik. Tapi ternyata dia harus memimpin suatu bangsa yang otaknya, hatinya itu tidak beres. Coba kita lihat bagaimana, hanya banyak kali contoh. Hanya satu contoh bagaimana mereka bersikap. Yosua 14. Ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam hari. Bayangkan satu bangsa menangis. Itu Israel yang keluar dari Mesir dalam perjalanan itu diperkirakan 2 juta orang. Ya, bayangkan kalau kita ambil 50%-nya menangis. Ya, di padang gurun 1 juta orang menangis di padang gurun. Belum kalau ada yang pakai nada lagi. Wah, itu repot betul ya. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ini sekilas balik ketika Musa dan Harun masih ada. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya mati tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bayangkan, orang sudah penuh pengorbanan bahwa mereka keluar dari Mesir. Ya, sudah lama karat di Mesir, menderita di Mesir. Lalu ditolong 400 tahun, diperbudak di Mesir. Sekarang Musa sudah tolong mereka, bawa mereka keluar dengan segala macam pengorbanan. Mujizat banyak yang terjadi. Bayangkan laut terbelah.
Dan segala macam mujizat ada. Sekarang minta pulang ke Mesir. Ih, itu kalau saya tonjok di kepala tuh ya. Ya. Dan mereka berkata seorang kepada lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kurang ajar tidak? Ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Di sini Yosua tampil, ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi ketika kita pulang ke Mesir, Yosua dan Kaleb muncul untuk bilang, jangan lihat ke Mesir, tapi lihat ke depan. Kenapa? Karena kami sudah ngintai wilayah itu. Jauh lebih baik daripada Mesir. Mesir tempat menderita, di sana penuh dengan susu dan madu. Jadi kalau kamu sekarang kepengen pulang ke Mesir, kami beri peringatan, jangan. Di sana lebih baik. Ya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Yosua ini luar biasa ya. Bangsa yang tegar tengkuk dia nasihati. Tapi apa respon mereka ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Mau lempar Yosua sama Kaleb dengan batu. Coba bayangkan bangsa model seperti itu. Kalau ada jemaat seperti itu, pendeta tidak pusing bagaimana? Ya. Tapi Yosua harus menghadapi bangsa seperti ini. Dan kira-kira sekitar 2 juta orang Israel. Bayangkan 2 juta orang pimpin jemaat 100 orang. Kalau satu punya kepala lain, satu punya kepala lain pusing. Tapi ini 2 juta orang lalu rata-rata tegar tengkuk. Ini masalah. Jadi Yosua waktu menerima tugas pimpin bangsa ini, itu bukan tugas mudah. Karena menghadapi bangsa tegar tengkuk. Ini problem internal. Sudah tua, bangsanya tegar tengkuk. Tapi ada problem eksternal. Suruh taklukkan bangsa Kanaan. Mereka harus menduduki bangsa Kanaan. Sedangkan yang ketiga, bangsa-bangsa di Kanaan yang harus dihadapi lebih besar dan lebih kuat dari Israel. Lebih kuat, musuh lebih kuat. Bahwa bangsa-bangsa Kanaan itu lebih besar, lebih kuat. Itu terlihat dari ayat-ayat ini. Bilangan pasal yang ke-13. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ini hasil pengintaian. 12 pengintai itu ya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai itu dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan itu, ngeri sekali itu ya. Memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan saudara. Ini tentu bahasa hiperbol. Tapi pasti memang besar-besar orangnya. Dan bahkan mereka raksasa, kita belalang. Ini berarti musuh besar kekuatannya. Jadi jelas bahwa kalau ditinjau, Kaleb mengatakan bahwa kita pasti mengalahkannya karena Kaleb meninjau dari sudut Tuhan. Tapi yang pengintai yang lain itu mencatat atau mengatakan apa adanya dari sudut pandang manusia. Dan karenanya memang benar musuh mereka itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Ya,
Ini terbukti dari ayat-ayat yang lain. Ulangan 17 ayat 1. Dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgashi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Tuhan sendiri, ya dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menolong Israel melawan 7 bangsa yang lebih banyak, lebih kuat. Musuh memang banyak, kuat. Ulangan 9, 1, 2. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ayat 2, suatu bangsa yang besar dan tinggi. Jadi dari sisi fisik Israel kalah. Yosua pasti kalah. Bukan cuma aspek fisik, tetapi kota-kota wilayah Kanaan itu juga kota-kota yang berkubu, kota-kota yang berbenteng yang sangat kuat untuk pada zaman itu. Bilangan 13, 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ada benteng-benteng yang besar. Ulangan 1 ayat 28. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Wah, kita bisa bayangkan bahwa itu berarti bahwa mereka, kota-kota mereka begitu bertembok yang luar biasa. Sebesar-besarnya tembok kita tidak sebesar tembok mereka. Kenapa? Karena kita ini di tembok model begini saja. Ya. Tapi mereka temboknya tuh bisa bangun rumah di atas tembok. Ya, ini yang terjadi dengan Rahab. Ya, kalau kita lihat Yosua 2:15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Jadi bayangkan bahwa tembok mereka itu ada rumah. Kalau rumah ukuran kecil saja temboknya pasti sudah tebal sekali. Ya, kalau sekarang tembok begitu kita sikat dengan rudal habis. Tapi zaman itu mana ada rudal? Lu pakai panah, lu panah sampai bengkok itu tidak masuk. Ya, pakai pedang pun tidak ada arti apa-apa. Jadi musuh lebih besar, lebih kuat, tapi mereka punya pertahanan, benteng pertahanan yang sangat kuat. Dari penggalian arkeologi di wilayah Kanaan, kita melihat bahwa kota-kota itu ada sisa-sisa puing-puing tembok-tembok mereka. Coba kita lihat gambar ini. Ini contoh bahwa mereka punya tembok-tembok yang sangat besar, mengelilingi tebal. Bahkan orang bisa tinggal di atas tembok itu. Ya, dengan model seperti ini bagaimana Israel yang sudah kalah dari sisi jumlah dan sisi kekuatan, bagaimana bisa menaklukkan ini? Next. Kita lihat ini sisa-sisa yang masih ada dengan tembok-tembok setinggi itu. Dan dalam penggalian arkeologi di Yeriko, tembok Yeriko kan runtuh. Itu digali oleh Kathleen Kenyon, seorang arkeolog pada tahun 1952 sampai 1958. Lalu menemukan puing-puing tembok Yeriko itu seperti ini. Nah, ini puing-puing yang tembok Yeriko. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa memang tembok Yeriko itu tembok yang sangat besar. Dan sekarang kita bisa lihat Israel kalah dalam segala hal. Yosua pasti kalah dalam segala hal. Jumlah kalah. Kekuatan fisik kalah. Tapi musuh yang dihadapi ini punya kota yang sangat, pertahanannya sangat hebat. Ini masalah. Ketiga, pertama sudah tua, kedua bangsanya tegar tengkuk. Dan yang ketiga, musuh yang dihadapi itu besar. Tapi masih ada tantangan lain. Ini kembali ke tantangan internal. Tantangan internal itu adalah Yosua menggantikan Musa yang adalah orang hebat. Ini susah. Musa itu orang hebat, pemimpin hebat, luar biasa. Dan Yosua tahu Musa itu seperti apa. Ya, coba lihat bagaimana Musa. Keluaran 33, 9-11. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ini hamba Tuhan besar ini. Ya, langsung bicara dengan Tuhan.
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing ke pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Yosua tahu persis Musa bagaimana bicara dengan Tuhan muka dengan muka, seperti orang dengan temannya. Bilangan 12. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dia memandang rupa Tuhan. Luar biasa. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Musa hamba Tuhan hebat. Karena itu saudara, dengan orang sehebat Musa, lalu sekarang Yosua harus mengganti Musa yang hebat. Begitu saja Israel tidak dengar. Lalu siapakah aku ini? Begitu bukan? Seringkali memang sukar untuk mengganti posisi dari orang yang sangat hebat. Kemarin saya bicara bahwa kita akan buka gereja di banyak tempat. Lalu saya bilang, Ibu Sonya akan pimpin di Kupang. Kalau Ibu Nokar sudah kita kirim ke Surabaya. Yang Jakarta sedang menanti itu kita mau kirim Ibu Lin. Lalu mereka semua seperti cacing kepanasan. Tapi bahkan di Bali juga. Kenapa saya bilang begini saudara? Di Bali ada orang ikut kebaktian online kita. Lama-lama dia ajak keluarganya, lama-lama keluarganya sampai rumahnya penuh. Karena rumahnya penuh akhirnya mereka pergi cari ruko. Lalu mereka pasang kursi begini 25 kursi. Lalu pasang TV layar lebar. Sehingga tiap minggu ikut kebaktian kita. Kalau saya omong begini mungkin mereka sedang dengar. Jadi mereka sudah seperti gereja sendiri. Tapi gereja online tanpa pendeta. Tapi kursi 25 kursi. Duduk di situ semua tiap minggu ikut kita. Itu mesti ada orang pergi ke sana lagi. Tapi semua bilang aduh ini semua ke sana. Tapi mungkin beban paling berat. Ibu Sonya bilang, aduh kalau saya mau ganti kakak susah. Sama hal juga. Saya banyak belajar dari pendeta Budi Asali dalam hal teologi, dalam hal penafsiran Alkitab. Saya belajar. Dulu kalau saya tidak tahu saya tanya, dia jawab. Lama-lama sekarang saya tanya, dia tidak jawab. Ini Pak Budi bagaimana? Belajar sendiri. Akhirnya belajar sendiri. Saya layani, akhirnya saya belajar sedemikian rupa. Saya bikin Esra Sorum menjawab. Saya bikin ku tahu yang ku percaya. Saya bikin KKR di lapangan-lapangan. Bikin buka babak tanya jawab langsung di lapangan besar. Di Papua, Merauke. Itu saya pimpin acara tanya jawab satu lapangan sepak bola. Dari pagi, dari malam acara KKR kira-kira jam 7 sampai jam 4 pagi. Langsung sambung pawai Paskah. Aman. Tapi ketika disuruh khotbah di gereja pendeta Budi Asali lalu ada tanya jawab. Anak gugup kayaknya. Saya bilang, kenapa saya begini? Kenapa saya jawab kok seperti ini? Mungkin karena ada dia di situ membuat saya akhirnya menjadi gugup dan sukar menjawab. Ada orang-orang yang kita rasa begitu hebat dan sukar bagi kita untuk menggantikan posisinya. Nah, sama hal, Musa ini orang hebat. Lepas dari kelemahan-kelemahannya, dia pemimpin hebat. Bahkan tidak ada nabi seperti Musa yang bicara dengan Tuhan, muka dengan muka. Itu diakui Tuhan sendiri. Lalu Yosua siapa? Dan sekarang Yosua harus menggantikan orang sehebat Musa. Yosua jelas punya kendala psikologis yang sangat hebat. Jadi memang ada perintah Tuhan. Untuk ada tugas dari Tuhan. Tapi tantangan tidak sedikit.
Yosua memimpin Israel. Itu kehendak Tuhan. Dia melakukan itu tugas dari Tuhan. Tapi bahwa itu kehendak Tuhan, itu tugas dari Tuhan. Tidak membebaskan Yosua dari kesulitan-kesulitan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita jalan seturut kehendak Tuhan. Tidak berarti bahwa kita bebas masalah, bebas kesulitan. Hari ini kita baru mau jalan di 2021. Langkah pertama di 2021. Tapi jangan berpikir bahwa karena kita mengawali bersama Tuhan maka semua akan jadi seperti jalan tol. Tidak. Kadang-kadang justru berjalan bersama Tuhan atau berjalan atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan itulah yang menyebabkan banyak kesulitan, banyak persoalan kita hadapi. Yosua lakukan tugas dari Tuhan, tapi dia dihadang oleh 4 masalah sekaligus. 3 masalah internal, 1 masalah eksternal. Melayani Tuhan tidak ada jaminan bahwa tanpa kesukaran, tanpa kesulitan. Kita orang-orang mengasihi Tuhan bukan? Kita percaya Tuhan bukan? Kita mengandalkan Tuhan bukan? Mungkin ada yang ngantuk sebenarnya. Tapi karena ini hari pertama tahun baru biar ngantuk pun datang. Ya kan? Karena ada banyak yang ngantuk tapi dan tidak datang kan? 31 Desember kita kebaktian 2 kali penuh semua ruangan. Kalau hanya 1 kali saja tidak penuh juga. Ya kan? Kenapa saudara? Pasti capek lah. Ngantuk lah. Tapi kenapa mau datang? Karena kita mengandalkan Tuhan. Tapi jangan pikir saudara datang mengandalkan Tuhan. Lalu perjalanan mulai tanggal 2 sampai 31 Desember 2021 bebas hambatan. No. Justru kadang-kadang karena kita taat pada Tuhan. Kesulitan datang secara banyak. Ini ada hal yang menarik di sini bahwa orang yang setia dan ikut Tuhan menghadapi masalah yang sangat banyak. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa orang yang tidak cinta Tuhan, tidak suka pada Tuhan, tidak andalkan Tuhan, kok hidupnya relatif baik ya. Itu sering kali terjadi. Misalnya dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Jadi pembual, ya tukang omong kosong. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orangnya fasik tapi mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka tidak sakit tapi yang ikut Tuhan ini kok sakit-sakitan. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah orang fasik. Orang fasik bisa sehat dan gemuk. Jangan membalik sehat gemuk pasti fasik. Karena ada kurus kerempeng tapi fasik juga. Ya, kebetulan yang fasik di sini sehat dan gemuk. Ya, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Tapi ya, kok sepertinya mereka senang-senang saja. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda, senang selamanya. Ini dari sudut pandang pemazmur yang lagi cemburu. Sebenarnya tidak senang selamanya juga. Mereka pasti ada kesulitan-kesulitan. Tapi dari sudut pandang pemazmur yang lagi cemburu. Dari kacamata manusia dia membandingkan orangnya fasik. Tapi hidupnya mujur. Harta tidak kekurangan. Sedangkan kita yang ikut Tuhan. Aduh cari duit sedikit saya susah minta ampun. Kita yang jujur. Karena jujur susah dapat duit. Tapi mereka tidak jujur dan duit banyak. Mujur. Ayub 21, 7-13. Mengapa orang fasik tetap hidup? Jadi ini bicara orang fasik. Menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka. Anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman. Tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi. Bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Wih enak sekali ya orang fasik nih ya. Lompat-lompat menyanyi-nyanyi dan telah meninggal dunia dengan tenang. Wah.
Enak sekali orang fasik itu ya. Yeremia 12 ayat 1. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur, menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Tuhan jauh dari hati mereka. Tapi kenapa Tuhan berikan mereka? Wah, semua kerja apa berhasil? Kita yang taat Tuhan, kerja ini gagal, kerja itu gagal, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Tapi mereka tidak pernah berdoa pun. Berdoa pun tidak. Makan saya tidak berdoa. Tapi tidak kekurangan. Kita bilang berikanlah makanan hari ini yang secukupnya. Tapi lihat ini makanan saja kita sedih. Ya, mereka tidak pernah berdoa tapi lihat makanan gembira luar biasa. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata dalam pengalaman hidup orang-orang fasik, kelihatannya justru hidupnya enak dan baik-baik. Tapi justru orang benar, orang yang jalan ikut Tuhan, justru kadang-kadang hidup di dalam segala macam kesulitan. Karena itu saudara, jangan berpikir bahwa karena kita sudah mulai dengan Tuhan tanggal 1 Januari ini, maka pasti kita bebas dari segala macam kesulitan sepanjang tahun ini. Tidak. Ada bisa jadi badai-badai menghantam kita di tengah jalan. Ingat, dihantam badai, ada orang dihantam badai karena salahnya sendiri. Misalnya Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Lalu Tuhan kasih badai di tengah laut. Tapi juga ada yang dihantam badai bukan karena lari dari Tuhan, tapi justru karena taat Tuhan. Itu seperti Lukas 8, 22-23. Pada satu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya. Yesus sama-sama. Dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus di sana. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Jalan karena perintah Tuhan, jalan bersama Tuhan, tapi ada dalam bahaya. Karena itu, sadarlah. Kita memasuki tahun yang baru. Jangan memasukinya dengan pikiran bahwa kita menjalani hidup tanpa kesulitan. Coba, mari ingat kembali 1 Januari 2019. Bukankah kita ada kebaktian juga? Bukankah ada firman Tuhan yang memberkati kita? Yang menguatkan kita? Kelihatannya semua aman bukan? Tapi memasuki Maret atau April, badai corona hantam satu dunia. Lalu hidup kita semua berubah bukan? Awal tahun kita pasti bikin rencana-rencana banyak bukan? Gereja pun bikin program kerja, masing-masing komisi bikin program kerja, kaum bapak, kaum ibu, segala macam komisi penginjilan, rencana KKR, apa semua. Siapa tahu tiba-tiba Maret badai corona datang dan habis semua program kerja kita, tidak jalan semua. Siapa bisa bayangkan itu? Ini badai bukan main-main. Saya kira mungkin di dalam ratusan tahun yang kita sudah lewat. Belum pernah ada pandemi yang melanda seluruh dunia. Sampai seluruh dunia berubah seperti ini. Artinya kita memulai 1 Januari bersama Tuhan. Tapi ternyata di tengah jalan ada badai corona juga. Kalau itu bisa terjadi pada tahun yang lalu. Maka bisa terjadi pada tahun ini. Masalah tahun 2020 itu sudah masalahnya baru kita hadapi 2020. Tapi munculnya sudah 2019, makanya disebut COVID-19. Sekarang 2021, jangan-jangan ada sesuatu di 2020 yang baru akan muncul di tahun 2021. Kita tidak tahu juga. Tapi yang pasti adalah bahwa jalan dengan Tuhan, jalan karena perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak pernah membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan. Bahkan kita boleh percaya bahwa ada banyak kesulitan sedang menunggu kita di tahun 2021. Saya dalam beberapa kali nyetir mobil, rasa sakit. Saya berhenti beberapa menit, jalan lagi. Tahu-tahu ada kabar kakak Daud, Dakabesi yang biasa nyanyi di sini meninggal. Saya pergi melayat di sana. Begitu melayat di sana, bagaimana ceritanya meninggal?
Serangan mendadak. Bangun pagi masih gendong anak, tiba-tiba tidur, tak, habis. Kalau saya pikir ini bisa-bisa saya juga nih kan. Ya, mending saya periksa. Setelah saya periksa, kolesterol tinggi, darah tinggi, diabetes tinggi. Tingginya ini bukan tinggi standar sini, dia lewat sedikit, ini 3 kali lipat. Lalu dokter periksa saya kena pembengkakan jantung, gangguan fungsi hati, bocor ginjal. Pusing saya. Sekarang tiap minggu jalan kontrol terus. Saya pikir-pikir jangan-jangan saya mati nih. Tahu. Sebelum saya mati saya sudah siap memang figuranya. Saya sudah pesan sama kalau saya mati, iring-iringan peti jenazah itu bawa itu yang sudah saya siapkan kalimat. Seandainya besok tidak lagi kutemui, keabadian pasti telah memelukku. Memang dunia yang fana bukanlah rumahku. Ingat baik-baik semua itu ya. Kalau mati bawa itu. Tapi siapa tahu, tidak pernah dibayangkan. Segala sesuatu, segala kesulitan bisa saja terjadi dalam perjalanan 2021. Kalau kesulitan itu bisa berlaku bagi Yosua, kenapa tidak bagi kita? Itulah kesulitan Yosua. Tapi bersyukurnya bukan hanya ada kesulitan, tapi ada janji Tuhan. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Janji Tuhan kepada Yosua. Kesulitan ada, tapi janji juga ada. Bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua? Ayat 3-5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat ini kita bisa lihat ada janji kepada Yosua. Janjinya apa? Pertama, setiap tempat yang diinjak Yosua akan menjadi milik Israel. Lihat ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Jadi injak tanah mana Tuhan kasih. Nah, ini tidak boleh diartikan mutlak. Artinya suka-suka Yosua. Tidak. Maksudnya adalah Yosua menginjak tanah mana itu diberikan pada Israel. Tapi bukan sembarang tanah. Tanah yang Tuhan janjikan. Yang ada batasan-batasan tadi itu. Jadi kalau di luar batas, biarpun injak sampai berkali-kali, Tuhan tidak kasih. Tuhan hanya kasih yang Tuhan janjikan. Coba lihat ayat 4 wilayahnya ya. Dari padang gurun dan gurun Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya akan menjadi daerahmu. Jadi akan menjadi daerahmu tapi ada batas. Sesuai dengan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan tidak berikan, injak pun tidak kasih. Apakah memang Tuhan kasih batasan? Ya. Kita bisa bandingkan ini dengan Ulangan pasal 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau. Berarti bukan daerahmu. Tuhan tidak kasih itu. Itu daerahnya Esau. Yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu, tapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Itu negeri Esau. Tuhan kasih Esau. Tuhan tidak akan kasih satu tapak pun tidak. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan harus kamu beli dan mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air harus kamu beli mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat ke Esion Geber. Sesudah itu kita belok berjalan terus ke daerah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Tidak. Kalau negeri Moab tidak.
Ya, ayat 19. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, janganlah melawan mereka, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan padamu apapun dari negeri Bani Amon untuk menjadi milikmu. Jadi Tuhan hanya kasih pada batas-batas tertentu. Kalau Tuhan tidak kasih, jangan diinjak. Ya, tapi khusus yang Tuhan janjikan, setiap kali kakimu injak tanah itu diberikan padamu. Ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa janji ini berlaku untuk Yosua dan Israel pada saat itu. Tidak berlaku bagi kita sekarang. Ya. Ada orang-orang yang mencoba merohanikan ayat ini. Khusus di dalam pelayanan. Jadi karena Yosua injak tempat tanah mana Tuhan berikan, maka kalau kita mau berdoa memenangkan itu tempat, kita harus injak itu tempat. Makanya dalam persekutuan doa itu ada namanya doa tempala. Saya tidak tahu itu istilah dari mana, tapi mereka doa keliling. Oh, kita mau memenangkan Oesapa bagi Tuhan. Mari kita ke Oesapa, injak kaki di Oesapa dalam nama Yesus. Setelah itu mari kita menangkan Oeba, injak kaki keliling pasar Oeba. Mari kita memenangkan Kade, maka kita injak Kade. Dan begitu. Dulu waktu di kampus teologi ada bagian doa. Lalu bikin praktek seperti ini. Jadi mari kita berdoa keliling kampus. Jadi jalan pelan-pelan, satu-satu ini keliling kampus. Pikir-pikir, saya sendiri mereka ikut semua, saya tidak. Lalu saya datang ditegur, kenapa semua ikut kamu tidak? Kalian hanya jalan di situ, saya duduk di sini, saya doa, saya lewat kalian. Ya kan? Kenapa harus iya? Seolah-olah kalau kita tidak injak, kuasa Tuhan tidak berlaku di sana. Kalau begitu mau berdoa untuk orang Amerika, injak dulu. Kan tidak. Makanya ada juga yang supaya memenangkan masjid, mereka pergi ke masjid. Ada lagi yang lebih gila lagi, pergi ke Bali, ke pura, bawa minyak urapan. Dalam nama Yesus siram-siram itu pura. Kan jadi masalah setelah itu. Ya. Nah, memang janji itu untuk Yosua dan Israel. Tidak bagi kita. Tapi ada yang bilang, oh tidak bisa. Itu bagi kita juga. Kenapa? Karena 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, karena itu semua janji Allah tuh dalam Kristus berlaku bagi kita. Ya memang Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Tapi kalau memang janji itu ditujukan pada kita. Kan tidak semua janji itu diberikan pada kita. Tidak semua firman di Alkitab itu bagi kita. Kita bisa menarik pelajaran rohani. Tapi janji itu secara spesifik tidak diberikan bagi kita. Contoh Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayo, ayat itu berlaku bagi kau? Kan tidak. Ayat itu kan hanya untuk Maria. Maka tidak boleh ada perempuan yang hamil lalu bilang dihamili atau dikandung dari Roh Kudus. Ayat itu hanya untuk Maria. Matius 14 ayat 29 kata Yesus, datanglah. Ini kan Petrus lihat Yesus jalan di atas air lalu dia bilang, Tuhan biarkan saya jalan di atas air. Tuhan bilang datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Itu hanya untuk Petrus. Perintah jalan di atas air itu hanya untuk Petrus. Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk jalan di atas air. Makanya kalau mau ke Sabung naik feri. Jangan jalan di atas air. Nanti cepat almarhum. Nah, janji-janji begitu kan bukan untuk kita. Kita memang bisa menarik pelajaran rohani dari sana. Tapi janji itu secara spesifik bukan untuk kita. Sama juga. Yang di sana injak tempat diberikan itu secara spesifik diberikan kepada Yosua dan Israel pada zaman itu. Bahkan untuk Israel pada zaman ini pun tidak. Karena itu jangan menggunakan Yosua 1 ayat 3 ini untuk menginjak tanah orang dan mengklaim bahwa Tuhan akan berikan itu padamu. Lebih gila lagi ada yang bukan hanya tanah tapi mobil orang. Ya, itu terjadi itu. Ya, mereka percaya kekuatan kata-kata. Word of faith. Bahwa kata-kata itu kita itu adalah doa dan itu kekuatan. Maka lihat BMW-nya orang, darah Yesus. Nah itu BMW akan jadi milik kita. Itu ajaran dari mana mulai seperti itu?
Saya kalau punya mobil bagus dan ada orang tumpang tangan darah Yesus, jadinya kita tonjok dia nanti. Ya. Kok enak sekali? Tidak, itu adalah pemahaman yang salah. Jadi memang tidak diberikan bagi kita, tapi di sini kita bisa lihat bahwa berarti itu kan berkat. Tanah yang diinjak Tuhan kasih Israel, berarti ada janji berkat. Nah, maka janji berkat itu diberikan bagi kita. Walaupun berkatnya tidak sama seperti kepada Yosua dan Israel. Kita membutuhkan berkat yang tidak seperti Israel saat itu. Tapi yang pasti kita butuh berkat. Dan berkat itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita perlu berkat jasmani untuk hidup kita. Tapi kita perlu berkat rohani karena orang tidak hidup hanya dari roti saja. Kita butuh janji pemeliharaan Tuhan. Kita butuh janji Tuhan menguatkan kita. Janji pengampunan bagi kita. Janji penghiburan bagi kita ketika menghadapi segala macam kesedihan yang menghadang kita sepanjang tahun. Berarti ada janji Tuhan bukan? Ada janji berkat dari Tuhan. Kesulitan memang ada. Banyak bisa. Tapi Yosua bisa maju karena ada janji Tuhan ini. Kedua, apa yang dijanjikan? Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi Yosua. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa memang penting. Kenapa? Yosua pemimpin. Dia harus memimpin perang. Dia juga sekaligus seorang jenderal militer yang harus menaklukkan bangsa-bangsa yang Tuhan serahkan kepada mereka. Dan Tuhan janji seorang pun tidak akan bisa kuat menghadapi Yosua seumur hidup Yosua. Dan ini memang menjadi kenyataan bukan? Seluruh Kanaan ditaklukkan. Ini janji keberhasilan di dalam pekerjaan itu kan. Dia disuruh untuk pimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Tapi Kanaan ada banyak orang. Tapi Tuhan berikan dua janji. Janji pertama, kau injak di mana Tuhan kasih. Janji kedua, tidak ada orang bisa melawan kamu. Dan janji ini jadi kenyataan. Nah, sebenarnya kita bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari janji ini? Apa sih yang menjadi dasar supaya Yosua percaya bahwa setiap tempat yang dia injak akan diberikan kepada Israel? Apa dasar Yosua percaya bahwa seorang pun tidak akan kuat atau bertahan menghadapi dia seumur hidup? Sebenarnya kuncinya satu saja. Penyertaan Tuhan. Ya, coba lihat Yosua 1 ayat 5 sekali lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Lalu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menyertai. Nah, karena Tuhan menyertai itulah, maka sekalipun banyak kesulitan, tapi bisa berhasil. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak himpitan, tapi bisa lolos. Kenapa? Kuncinya Tuhan menyertai. Seperti Tuhan, perhatikan kalimat ini bagus sekali. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan ini penting. Sungai Yordan bisa diseberangi, tembok Yeriko bisa diruntuhkan, bangsa Kanaan bisa ditaklukkan, semuanya karena penyertaan Tuhan. Coba kembalikan ke Yosua 1 ayat 5 tadi. Perhatikan kalimat ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Tetap di situ. Kalimat terakhir, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di atas, aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Musa di mana? Musa disertai oleh aku. Tapi sekarang Musa di mana? Musa sudah mati. Jadi, Musa meninggalkan engkau, tapi aku tidak. Aku pernah menyertai Musa. Aku pernah menyertai Musa. Musa pernah menyertai kamu. Kamu pernah menyertai Musa. Tapi sekarang Musa sudah tidak ada. Musa tidak bisa menyertai kamu lagi.
Tapi jangan takut, karena biarpun Musa sudah lewat, aku tidak meninggalkan kamu. Wah, Musa itu orang hebat, seniornya Yosua. Sang senior yang hebat itu sudah tidak ada lagi. Itu bisa memukul kita. Itu bisa meruntuhkan kita. Kalau sekian lama kita ikut dia, sekian lama kita bergantung pada dia. Dan sekarang dia sudah lewat. Apakah itu tidak meruntuhkan kita? Harusnya meruntuhkan kita. Tapi syukurnya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Coba bayangkan. Sekian lama mungkin hidupmu bergantung pada suamimu. Tapi suamimu sudah lewat. Terus bagaimana hidupmu? Jangan khawatir karena Tuhan tidak meninggalkan kamu. Sekian lama hidupmu berjalan dengan baik karena ada istrimu. Tapi sekarang istrimu sudah lewat. Terus, ya tapi Tuhan tidak meninggalkan kamu. Sekian lama hidupmu berjalan karena orang tuamu ada. Tapi ternyata orang tuamu juga lewat. Meninggalkan kamu. Terus, tapi Tuhan tidak ada. Tidak meninggalkan kamu. Sekian lama hidupmu berjalan bahagia dengan kekasihmu. Tapi di penghujung tahun 2020, dia telah meninggalkan kamu. Adik menangis satu malam. Ya kan? Tapi tidak usah cemas. Karena Tuhan tidak meninggalkan kamu. Itu kekuatan kan? Itu penghiburan. Seorang mengatakan, heroes leave us, but God's remain. Pahlawan-pahlawan meninggalkan kita. Tapi Allah tetap tinggal di sini. Yang lain mengatakan, whatever has gone, God remains. Siapapun, apapun telah pergi, Allah tetap tinggal. Itu sebenarnya kunci kemenangan kita. Allah tetap tinggal dengan kita. Corona bisa ada. Bahkan corona jilid 2 juga ada. Kita tidak tahu ada jilid 3 atau jilid 4. Ya. Tapi seperti corona tidak mau meninggalkan kita, Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Banyak kekasih kita telah lewat gara-gara corona. Tapi Tuhan tetap dengan kita. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Ya, ini mengajar kita bahwa bersandar itu tidak boleh bersandar kepada pahlawan. Karena pahlawan pun bisa lewat. Bersandarlah kepada Tuhan. Dalam hidup ini seringkali banyak orang kita jadikan sebagai sandaran kita. Kita jadikan sebagai pahlawan kita. Kita jadikan sebagai malaikat kita. Ya, tapi Tuhan bisa pakai mereka. Ada saatnya mereka lewat dan Tuhan tetap ada. Kita bersyukur bahwa sekalipun janji sebagaimana yang diberikan pada Yosua dengan bangsa-bangsa yang lain tidak seperti pada kita, tapi intinya tetap sama. Intinya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita, itu intinya. Janji kepada Yosua dan Israel beda, itu tidak berlaku bagi kita. Seperti saya jelaskan tadi. Tapi prinsipnya bahwa Tuhan menyertai itu sama. Ibrani 13 ayat 5. Karena aku telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah berjanji menyertai kita. Karena itu asal kita Kristen sungguh-sungguh, Kristen sejati. Percayalah, hidup boleh banyak susahnya, hidup boleh banyak sulitnya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Kadang-kadang kita model seperti seperti Gideon. Gimana Gideon itu? Lihat Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami. Seringkali begitu kan? Kalau sedang menderita, di mana Tuhan? Ya, Dia sudah membuang kami. Tuhan, seandainya Tuhan menyertai, mengapa semua ini menimpa kami? Seringkali ketika sulit kita bilang begitu kan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi iman pada firman membuat kita yakin. Sekalipun
tangan Tuhan tidak terlihat, tapi hati Tuhan tetap ada. Itu lagu itu apa? Na 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 na. Apa gimana? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Hanya pada, nah itu maksud saya itu lagu. Ya, saat ku tidak melihat jalan Tuhan, tidak melihat. Dulu waktu kuliah di kampus saya lupa ada satu orang bule atau orang Korea, dia bilang begini, seringkali karena penderitaan hidup yang banyak, mata dipenuhi air mata, kamu tidak bisa melihat tangan Tuhan lagi. Sekalipun kamu tidak bisa lihat tangan Tuhan, percayalah hati Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kamu. Kenapa? Karena kalau dia sampai benar-benar meninggalkan, dia sedang menyangkal firman-Nya. Dan itu mustahil. Tidak, dia pasti akan bersama-sama dengan kita. Dan bersama dengan Tuhan itulah sumber keberhasilan, sumber keberuntungan. Ingat Yusuf perjanjian lama, ya. Dia anak muda yang takut Tuhan. Dan semua yang dikerjakannya berhasil. Di rumah Potifar dia berhasil. Masuk penjara juga berhasil. Keluar penjara jadi Perdana Menteri juga berhasil. Apa kunci keberhasilannya? Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti kunci berhasilnya apa? Karena disertai Tuhan. Maka masuk 2021 ini. Dengan keyakinan. Segala sesuatu. Banyak orang sudah lewat. Whatever has gone. But God's remain. Siapapun, apapun telah pergi. Tapi Allah tetap tinggal dengan kita. Tapi janji Tuhan ini digenapi. Ada hal yang perlu dilakukan oleh Yosua. Ada syarat yang harus dilakukan oleh Yosua. Syaratnya apa? Kita sambung pada tanggal 3 nanti, hari Minggu. Tapi cukup apa yang kita dapat hari ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati kita. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Atau di jalanku ku dipimpin oleh Yesus Tuhanku. Mari kita menyanyi ini dengan keyakinan iman. Di jalanku ku diiring. Kalau ada slide lagunya silakan ditampilkan. Mari memasuki tahun 2021 ini dengan keyakinan seperti ini. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat 2 kalau ada. Di jalanku
lagu ini adalah Fanny Z. Crosby, seorang yang buta sejak dari usia yang sangat kecil. Tapi Tuhan memberkati dia dalam kebutaannya. Dia banyak menciptakan lagu-lagu rohani. Ya, banyak lagu rohani yang kita nyanyikan adalah karya dari si buta ini. Dia pernah mau dioperasi supaya bisa lihat, tapi dia menolaknya. Karena dia ingin untuk pertama kalinya mataku dibuka. Yang kulihat adalah wajah Yesus, Juru Selamatku. Dalam sebuah perjalanan ke satu tempat yang baru dengan kereta api, ada kecemasan di dalam hati dia. Kalau saya turun di sana, siapa yang memimpin saya dalam perjalanan? Saya harus melangkahkan kaki saya kemana? Tempat yang asing bagi saya. Tapi dia sadar, kalau Tuhan pimpin saya, apa yang saya takutkan? Lalu dia angkat kertas dan dalam tempo yang singkat membuat sebuah lagu, Di Jalanku Ku Diiring. Sekali lagi dan kita akan berdoa. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipatahnya untuk kebaikanku. Suka duka dipatahnya untuk kebaikanku. Ayat kedua, sekali lagi Pak Sony Mesak pimpin kita dalam doa syukur firman. Ayat kedua. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tertang, dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dari satu kisah tentang Yosua. Bagaimana dia menggantikan Musa, seorang yang hebat. Dan dia menghadapi begitu banyak problem-problem. Problem secara internal maupun problem eksternal. Ini juga mengajarkan kami Tuhan, bahwa ketika kami mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bukan berarti tanpa problem. Bukan berarti tanpa masalah. Tuhan, hari ini kami berada pada hari pertama di tahun 2021. Dan ada begitu banyak hari-hari yang akan kami lalui di tahun 2021. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak tantangan. Baik itu tantangan-tantangan secara internal maupun eksternal. Namun Tuhan, kalau Tuhan yang memimpin kami, kalau Tuhan yang menyertai kami di sepanjang tahun 2021, apa yang perlu kami takutkan? Tahun 2021 masih merupakan misteri bagi kami. Banyak rahasia, banyak hal-hal yang kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan. Tapi kalau Tuhan yang menjadi pandu kami, kalau Tuhan yang memimpin kami di tahun 2021, tidak ada yang perlu kami takutkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin.